Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarr bima syi'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadratal mukhtar minal kiram, para alim, para kiai, para ibu nyai, sedaya ingkang rawuh ingkang tansah kawula takdimi. Yang saya hormati Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang juga kasih termuda, karena yang lain sudah tua, kasih termuda se-Kabupaten Semarang, walaupun masih mudaan saya, rakyat kacek beberapa bulan atau tahun. Beliau adalah seangkatan CPNS-nya di Kabupaten Semarang dengan saya. Cuma karena tidak suka tantangan, ya masih menjadi kasih saat ini. Tapi ke depan bisa jadi beliau nanti yang menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Amin ya rabbal alamin. Kan saya juga tidak selamanya menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bisa juga kembali lagi ke Jakarta, menengok mamah kota yang saat ini masih di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Abdullah Fakih selaku Ketua Pokjawas beserta jajarannya, pasukannya yang fresh, karena kantor Pokjawas di Kementerian Agama Kabupaten Semarang hari ini mulai beberapa hari yang lalu itu sudah wajah baru dengan gaya retro modern. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu guru sowan ke kantor Pokjawas, kantornya sudah berubah dari era jadul ke era modern, dari era yang banyak kabel palting pelasan, sekarang kabelnya sudah rapi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun luar negeri maupun swasta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, putra maupun putri Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Semarang yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Halal Bihalal Keluarga Besar Guru Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Semarang. Atur nuwun Bapak. Boten napa-napa saya maklumi kalau hanya 2 gelas, karena saya tidak pakai sarung. Kalau saya pakai sarung, pakai baju koko atau pakai jas, itu paling tidak harus ada 5 macam, termasuk degan. Tapi karena ini pikir saya sudah tidak mau menghindar, karena di jam kerja, terus kemudian nanti saya akan bingung antara mau itu hasanah
atau pembinaan. Pokoknya nanti kita sebentar saja, yang penting kangen-kangenan, alam-alaman, karena lama kita tidak bertemu dan bersua dalam sebuah forum seperti ini. Insya Allah kita bersama nanti setengah jam lah, semoga tidak lebih dari setengah jam. Kita akan sedikit alam-alaman tentang apa yang saat ini kita nikmati bersama, tentang apa yang saat ini kita laksanakan bersama. Dimohon maaf kalau tadi MC menyebut saya mau itu hasanah, Romo Kiai Haji, harusnya pakai sarung, tapi hari ini pakai baju dinas. Kadang moodnya juga lain Pak, ngaji katoan karo nganggo sarung itu berbeda. Lebih nikmat ketika ngaji itu sarungan. Sarungan itu ISIS, dan kadang tidak perlu pakai celana, pantas. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Sebenarnya sudah tidak pas, saya sudah menghindarkan diri dari manggung. Dulu iya, tapi sejak di Jakarta dan kembali, apalagi sebagai kepala kantor, saya menghindari itu. Kecuali di kampung saya sendiri, atau acara-acara dinas yang tidak seperti ini. Kenapa? Karena ada ketakutan ketika saya mulai tampil kembali. Kiai-kiai nom di Kabupaten Semarang pada berkurang jobnya. Jadi kiai itu ada dua macam Pak. Ada dua macam. Satu kiai yang bisa rohnya sudah masih membatalkan wudhu, dan ada kiai yang bisa rohnya sudah tidak membatalkan wudhu. Ada kiai yang bisa rohnya membatalkan wudhu, ada yang bisa rohnya tidak membatalkan wudhu saking kandeli. Lah hari ini saya bingung datang sebagai kiai atau datang sebagai kepala kantor. Di depan ada kamera. Kalau saya pakai sarung, pakai baju koko, guyon rodok sarung wangun Pak. Tapi ketika berpakaian dinas seperti ini, guyon rodok sarung viral Pak. Saat ini masih banyak yang mudah viral. Beberapa hari yang lalu Kabupaten Semarang geger kendunyo. Kemarin, bukan beberapa hari yang lalu, kemarin Kabupaten Semarang geger kendunyo dengan munculnya fatwa baru. Saya sebagai kepala kantor banyak mendapatkan telepon masuk maupun WA masuk dari beberapa elemen yang ada di Indonesia Raya ini. Otomatis menambah pekerjaan. Dan kemarin ada alasan yang saya tak berdiri gitu. Terus saya minta tolong sama Mas Zaki, Mas, HP saya ketinggalan, tolong diambilkan. Saya ambil, istri saya tanya, ono apa nih tuh jadi HP ketinggalan dadak dicipuk, wong HP ini loro ketinggalan siji. Dengan kejadian kemarin Pak, ada hikmahnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ada hikmahnya. Saya jawab kepada istri saya, banyak WA masuk ke HP saya ini yang menanyakan terkait yang viral. Saya harus jawab, tidak boleh telat. Untung ada itu. Jadi hikmah kemarin itu salah satunya itu, karena memang banyak HP saya yang satu ini nomornya adalah nomor yang saya sebar untuk teman-teman organisasi. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman ormas organisasi melalui HP yang satunya. Saya jawab satu persatu. Dikiranya yang viral kemarin itu adalah pegawai Kementerian Agama. Makanya kami juga ditanya dan menjawab. Ya namanya manusia, itu tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia tidak ada salah dan lupa, namanya bukan manusia. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Orang origin ramain.
Nggak ada manusia yang nggak pernah ada salah, jadi kita maafkan saja. Toh tidak merugikan kula lan panjenengan sedaya, dan kita semua sudah tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita kemudian senang ketika ada orang mengalami kesusahan. Sebagian dari kita masih banyak merasa senang ketika ada orang susah, dan merasa susah, iri dan dengki ketika ada orang senang. Tonggone omah-omah hurung suwe 4 tahun 5 tahun bangun terus. Wi tonggone dhewe iki nguyul apa ya? Rumah tangga ke 5 tahun poso-poso bangun omah, motore anyar, mobilnya anyar, duit kok ngendi. Itu bagi orang yang tidak suka. Tetapi bagi orang yang suka, bersyukur, alhamdulillah tonggoku sukses, tonggoku seneng, mobilnya anyar, so aku so numpang. Kalau tetangganya seneng sukses semua kan coro kasare mengurangi orang yang hutang. Kalau panjenengan sukses sendiri di kampung panjenengan, sementara tetangganya tidak sukses, akan banyak mungkin beberapa orang hutang. Psikologi orang hutang, ketika mau hutang, lembung munduk, betul apa tidak? Pak ngapunten kadang ngasih nangis, memohon-mohon. Tetapi ketika panjenengan giliran menagih, luweh galak tinimbang panjenengan, hikmahnya diambil seperti itu saja. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka halal bihalal. Oleh karena itu monggo kita ikrarkan kanthi lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas, halo. Untung panjenengan pakai rok panjang. Bayangkan kalau majelis ini adalah bukan panjenengan, roknya pendek-pendek. Saya yakin, seyakin-yakinnya bapak-bapak yang duduk di depan ini ingin pindah di belakang sini. Apalagi Mas Harun, karena Mas Harun itu panjenengan tidak tahu di kata kacamatanya itu ada teropongnya, bisa diperbesar, nanti akan kelihatan pink, kuning, oranye. Sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan halal bihalal. Kita tidak perlu membahas apa sih halal bihalal, dari mana sejarah halal bihalal. Yang populer, yang sering kita dengar, tradisi halal bihalal secara kenegaraan itu dimulai tahun 1948 atas ide Kiai Haji Wahab Hasbullah pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta. Tetapi banyak pendapat-pendapat lainnya. Ketoke basa Arab halal bihalal, tetapi orang Arab sendiri tidak melaksanakan kegiatan ini, dan orang Arab sendiri ketika panjenengan ngendika halal bihalal ora dong, ndak. Coba kita mengucai satu-satu bahasa Arab yang artinya tidak sesuai tetapi kita melaksanakannya. Satu contoh, takjil. Takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera, tetapi di kalangan ibu-ibu ini takjil itu snack. Pada suatu ketika para kiai mulang ngaji maghrib di bulan puasa sebelum maghrib, terus terdengar adzan, Pak kiainya, santri takjil segera untuk berbuka, terus dikeluarkan snack. Ibu-ibu kampung kita semua menganggap bahwa takjil itu artinya snack. Bahkan kebangetannya kita, remaja masjid, panitia masjid, takmir masjid, hotel-hotel, takjil gratis. Karena diartikan segera gratis. Nggih, betul. Tetapi kita semua sudah paham bahwa
takjil itu adalah untuk membatalkan puasa sing rupane kecil-kecil, snack, cola. Di rapat-rapat ketika sore endi takjil. Cola metu, snack metu, es teh metu, es dawet metu, es campur metu. Padahal artinya takjil itu segera, tetapi di mata kita, di kita Indonesia artinya takjil kuwi snack. Tidak perlu diperdebatkan bahasa Arab yang diartikan secara Indonesia penggunaannya keliru, tapi kita semua sudah paham, nggak perlu diperdebatkan. Yang kedua, Idul Fitri. Itu artinya apa? Kembali. Fitri itu asal artinya adalah sarapan. Idul Fitri itu kembali sarapan, di mana 30 hari, 29 hari, 1 bulan kita semua pagi tidak sarapan. Di 1 Syawal kita disunahkan kalau sebelum menuju masjid untuk sarapan. Tetapi kita maknai Idul Fitri itu hari raya, kemenangan, ya tidak apa-apa. Apalagi minal aidin wal faizin, panjenengan minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin. Padahal arti minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin, kembali kepada kefitrohan dan kembali menuju kepada faiz, kemenangan. Tetapi panjenengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mafhum, kita semua sudah mafhum. Padahal menurut sejarah Idul Fitri minal aidin wal faizin itu terjadi, kata-kata itu populer di kalangan sahabat ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit. Yang ide Parit itu berasal dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Pada saat itu perang Khandaq, Nabi berdoa kepada Allah agar diberi kemenangan, agar diberikan musibah kepada musuh, sampai akhirnya musibah terhadap musuh, tendanya diporak-porandakan oleh angin, musuh kocar kacir, nggak jadi perang. Sahabat pulang ke Madinah, di Madinah langsung disambut beberapa sahabat, minal aidin wal faizin, kita semua telah kembali menuju kemenangan. Nah, kita di Indonesia diartikan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini mana? Halal bihalal. Halal iya bahasa Arab, iya bahasa Arab. Tapi kemudian jadikan sebuah tradisi halal bihalal ini kumpul bareng, salam-salaman, terus makan. Orang mau ceritanya halal bihalal ke orang mangan. Hadirin semua warga RT 1 nanti malam halal bihalal, tapi mohon maaf malaikatan. Tidak ada. Pasti ada makan-makan, ada pengajian. Ya nak rodo apik sithik, jane ngundang balik internasional iki sediakan orjen. Penyanyi loro telu sing ayu-ayu. Menambahi semangat. Terus nanti anu lah, kalau saya pengen nyanyi, Mas Harun musiknya. Pulang, sahabat-sahabat pulang, terus kemudian ditutup beduk atau bahasanya duf. Makanya diperbolehkan, para ulama sebagian memperbolehkan kita takbiran dengan nutuk beduk, musik yang menghentak-hentak. Tidak boleh dengan musik yang digesek, musik yang dipukul. Jajal kemudian takbiran musiknya digesek biola. Biasa. Biola itu musik, biola itu alat musik digesek. Kalau mengungkapkan rasa hati cinta kepada seseorang, manyus dengan musik biola. Atau masa berkagum, betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Musiknya biola, tapi nak kok duduk beduk, tidak masuk. Ya ini hal
halal bihalal juga arak, iya, cuma kok arak halal digabung karo halal itu enggak bisa. Menurut teman saya ini berasal dari Kebumen. Pada suatu ketika ada seorang keponakan yang tinggal di rumah paman dan bibinya. Kebumen itu kan kalau manggil bule kan bibi, kalau di sini kan tante ya, bule apa tante? Suatu ketika paman dan bibi mau pergi, iki tak kei duit 200.000 puasa, tulung masakno tukono panganan sing enak-enak. Nggih, Bi. Kemudian dikasih uang 200. Delalah buliknya itu pulang telat setelah maghrib. Sampai rumah di meja makanannya luar biasa yang menurut bibinya ini lebih dari 200.000. Keponakan masih duduk di depan nyebat rokok. Dipanggil oleh bibinya, iki panganan iki halal ora le? Ponakannya jawab, halal Bi, halal. dari Kebumen, Purwokerto, Cilacap, Tegal, halal Bi, halal. Indonesia kita ini negara yang makmur, yang segala sesuatunya dikasih tanda. Idul Fitri, tandanya kita semua selesai berlebaran. Bocah nak lahirin dino legi, wong Jawa jenenge ya legina, legimen. Wage, wagina, waginem, wagiem. Itu nama-nama dulu. Kalau sekarang tidak ada, Pak. Saya kemarin Walimatul Akikoh itu namanya anaknya unik. Jadi ada dinamai, ada gemanya. Kok ini namanya gema itu? Oh, gama keren men. Apakah panjenengan dulu pada saat sekolah seneng pelajaran kimia? Mboten, gama ini singkatannya apa? Lah kula saking Garut. Siapa saja lah. Istri saya dari Malang. Dinamakan gama. Kula jawab, lah jenengan untung dari Garut dan dari Malang. Kalau jenengan dari Ngawi, istrinya dari Cengkareng, terus gimana? Kan bisa dinamai Wiceng. Pasti panjenengan pikirane ngeres. Aku tahu yang ada dalam pikiran panjenengan. Semua diserbakan. Indonesia itu seperti itu. Makanya kita bersyukur. Banyak dari kita yang wah kita harus bangga seperti orang Jepang itu loh, bangga. Iya, dari satu sisi Jepang maju, Pak. Saya pernah ke Jepang. Tidur di sana 4 hari, Pak, di hotel. Yoga sajeki urip itu saya merasakan toilet duduk itu ono setelane, suasanane iso diangetke, iso dianeske gitu. Iya. Di Jepang itu kan rokok sulit, Pak, nggak bisa. Ya paling aman rokok di toilet sambil air krannya dinyalakan. Ya, dinyalakan terus sedot sebelum banyu lagi. Shower dinyalakan, sedot karena kalau ketahuan denda, meskipun akhirnya kena denda juga. Ada sebagian kita bangga dengan warga Jepang, kita bangga-banggaan, padahal di Jepang itu, Pak, angka bunuh dirinya tinggi. Coba panjangan googling, stres setik bunuh diri, masalah setik bunuh diri. Bahkan hotel yang tempat kami tinggal itu dekat dengan stasiun, banyak malam hari itu tidak pada pulang, tidur di emperan-emperan hotel. Ya api-api, Pak, putih-putih, Pak. Mau cepat, Pak. Saya lihat ada beberapa gadis duduk di pojokan ngetani ngingkuk ngetani iki. Untung saya ngalim, Pak. Kalau saya nggak ngalim, bicara nih, ayo tidur di kamar saya sepi. Ada yang bangga, beda dengan orang Indonesia, Pak. Bapak-bapak ini kalau punya masalah cuma mojok di depan rumah sambil selesai urusan. Sesuk pikir meneh rokok entek. Orang Jepang bunuh diri. Kita harus bangga dengan Indonesia. Banyak masalah, bertumpuk masalah, tunggu ning pojokan sedot. Makanya bapak-bapak panjenengan, suami-suami panjenengan, kalau sedang di depan rumah nyodot rokok, terus kemudian sedotannya terlalu dalam banget,
pasti sedang ada sesuatu. Berdasarkan pengalaman, pasti sedang banyak pikiran dan sebagainya. Penak Pak, coba di Jepang sana. Dan di Jepang, sekolah-sekolah itu sudah mulai kekurangan murid, apalagi mulai tingkat bawah. Karena apa? Angka pernikahan di Jepang kecil, dan yang sudah nikah, bagaimana caranya agar tidak punya anak? Lain dengan slogannya wong Jawa Pak, banyak anak banyak rezeki. Padahal itu kata itu masih koma loh Pak, belum titik. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Aslinya gitu Pak. Kan dengan banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya belum titik, masih koma. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kadang latah kita sudah ikut peristiwa kegiatan halal bihalal tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun, tingkat desa, dan saat ini tingkat kabupaten. Tetapi saya pasti yakin ada beberapa ibu-ibu di sini yang belum minta maaf kepada suaminya. Ayo ngaco, ayo ngaco. Dijawab Pak, kan kadang kita minta maaf itu tidak perlu berucap kata Pak, tetapi dengan tindakan. Esok-esok wis gawe kewedan, wis nyediakan niki Pak sarunge, kukune sing mengke diagem tindak masjid. Sudah kemana-mana tetapi belum minta maaf kepada suaminya. Padahal Nabi Muhammad SAW di tanggal 1 Syawal saat itu tiba-tiba amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, ada apa gerangan ya Rasulullah, kok panjenengan amin sampai 3 kali? Dijawab oleh Nabi, perlu kamu ketahui bahwa tadi malaikat Jibril datang ke sini dan beliau berbicara kepada saya, wahai Muhammad, saya akan berdoa, tolong engkau aminkan. Sing dungo malaikat Jibril, sing ngamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mandi nopo mandos? Mandi. Ngaji nau kata ora penak. Penak sarungan ke depan Mas. Harus tak ganti sarung saya. Nabi Muhammad yang ngamini malaikat Jibril yang berdoa pasti mandi. Doa yang pertama, ya Allah, pada hari ini di 1 Syawal jangan kau terima doa puasanya, ibadahnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Setiap kita pasti pernah menjadi anak, tetapi tidak setiap kita menjadi orang tua. Betul apa tidak? Saya ulangi, setiap kita pasti menjadi anak, tetapi tidak setiap kita menjadi orang tua. Banyak, mohon maaf, orang sudah berumah tangga bertahun-tahun, tidak diberikan rezeki oleh Allah, tidak diberikan amanah oleh Allah, mempunyai seorang anak. Berarti kata itu betul, setiap kita adalah anak, tetapi tidak setiap kita adalah orang tua. Muga-muga nak wonten yang hadir di sini kok dereng kagungan putra, muga segera setelah pulang dari sini istrinya hamil. Tetapi ya nggak mungkin langsung hamil kalau tidak kemudian senam dulu kan. Jangan pindah ke lain. Ono kamera. Jangan pindah ke lain, sebut saja inisialnya hati. Jangan engkau terima ya Allah puasanya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kadang kita sudah latah, WA kita sudah WA ke pimpinan kita, ke teman kita, ke kekasih kita, ke siapapun sudah, meskipun main kopas, dapat WA dari orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di hari raya yang indah ini. Sekarang sudah tidak ada kata-kata kalau mata sudah tidak bisa apa, kaki tidak bisa melangkah, apalagi mata tidak bisa melihat, tubuh tidak bisa bergerak, kan stroke ya. Kata-kata itu sekarang tidak ada. Di hari yang fitri ini kami sekeluarga mengucapkan bla bla bla, terus ngisor dewi Bagus Nugroho dan keluarga hormat kami. Dapat WA dari teman seperti itu gue diganti ngisore tok Pak kadang. Ora dikocok isine. Apes, ternyata ada kata-kata yang menyebut nama yang dituju. Belum diganti Pak. Panjenengan sudah WA ke sana kemari ke siapapun, tetapi belum meminta maaf kepada orang tuanya bagi yang masih punya orang tua. Kan kebangetan itu Pak. Kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Itu kata pepatah loh Pak. Wong tua punya anak sakit diampreh marine, betul tidak? Tetapi anak punya orang tua sakit kadang tegel mentolo swan Mbah Kiai kampung Mbah. Bapak kula niki pun yuswane sepuh. Kula nyuwun barokah. Waosan Yasin nak pancen Allah ngersake kersane enggal-enggal sedo mawon. Betul tidak? Ada yang seperti itu. Orang tua ketika anak sakit diampreh mari, tapi ketika orang tua sakit anak sing akeh kadang malah ngundang tonggone ayo diyasinke yuk. Kalau enggak dibacake surat Ar-Ra'd malah diyasin, yasin cek ampreh mari nek Ar-Ra'd gede cepet. Cepet Pak, rasa kayak anak-anak, rasa khawatir Pak, bondo sing kok tinggal kok didom roto dituproto. Aku paling akeh. Gimana? Orang tua banyak berita terakhir beberapa hari yang lalu saya lihat TikTok. Meskipun saya sudah sedikit mengurangi TikTok karena dikejar-kejar orang pinjol. Ada orang utang pinjol mungkin mau TikTok saya, akun TikTok saya mungkin dibertemankan kopi. Saya melihat ada orang tua anak yang dengan PD-nya diwawancarai, saya anak nomor 1, ini adik saya laki-laki anak nomor 2. Kami sudah ikhlas menitipkan ayah saya di sini sampai meninggal dan sampai dimakamkan di sini. Padahal Pak ini jegedeg nunggu ning ngarepe. Tegel bukan seperti itu Pak. Tegel. Komen di bawah macam-macam. Komen di bawah macam-macam. Walaupun kita tidak tahu. Mungkin dulu bapaknya rotok ganteng, bojone akeh, terus anak itu rata diopeni ya iso juga. Akhirnya anak dendam kepada orang tua. Tetapi sedendam-dendamnya anak kepada orang tua, hal seperti itu ya tidak baik. Pramila malaikat Jibril ndonga jangan engkau ampuni puasanya, ibadahnya jangan kau terima anak yang durhaka kepada orang tua. Mumpung masih sawal, meskipun minta maaf itu tidak harus awal, segera nanti pulang bersimpuh di kakinya orang tua, mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya dengan ibu saya, dengan bapak saya cium bunganya sing akeh ya Bu, pun selesai Pak. Sungkem malah lucu Pak, pindah ke silaturahim kaping kali ikut. Doa yang kedua malaikat Jibril, ya Allah jangan engkau terima puasanya, ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Orang itu nggak heran Pak, kenapa yang disebut istri-istri? Karena memang wanita itu jumlahnya banyak. Yang di sini hadir saja akeh kakumin apa seperti ini, akeh putri nih pramilo. Bapak-bapak itu wajar ketika banyak wanita yang tidak punya pasangan kemudian dipasangin. Ya karena jumlahnya banyak perempuan daripada laki-laki. Nanti kalau nggak ada yang double, bagi yang mampu Pak syaratnya. Bagi yang mampu, kasihan yang tidak dapat pasangan.
Ini doanya malaikat Jibril, jangan kau terima puasanya, ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Pramila pepatah Jawa, wong wedok kuwi surga apa? Nunut neraka apa kuwalik ra? Kuwalik. Neraka katut, surga nunut apa surga katut, neraka nunut? Surga katut, neraka surga nunut, neraka berarti ra ngantuk. Surga nunut, neraka katut. Coba panjenengan semua yang hadir di sini, guru-guru madrasah ibtidaiyah yang solehah, solehah apa solehot? Yang solehah, ada tidak dari panjenengan yang belum meminta maaf kepada suami-suaminya? Padahal suami panjenengan bekerja siang dan malam untuk memenuhi gaya panjenengan, untuk terlihat istrinya cantik, coro dijak nyumbang kuwi orang ngisin-ngisini, ora kok wajah putih, tangane wajah glowing, sikile meletek-meletek. Suami panjenengan sudah bekerja siang dan malam untuk memenuhi nafkah kepada panjenengan, kok sampai panjenengan durhaka kepada suaminya? Pramila ketika suami yang baik dan bisa berlaku adil, kalau izin, izinkanlah. Izinkanlah bukan untuk nikah lagi, izinkanlah untuk hal-hal lainnya. Rasa terlalu, maksud saya wong lanang kuwi rasa terlalu dikekang. Saya alhamdulillah tidak dikekang istri saya. Bisa ditanyakan yang kenal dengan istri saya. Saya kalau dinasihati, Mas, bengi ojo bali bengi, saya nggak akan pulang malam. Ya. Nggak boleh pulang malam, berarti kan logikanya pulang pagi boleh. Dan sudah biasa saya pulang malam jam 2, jam 3 itu biasa. Sing pojok tanya, terus ngono kapan, Pak? Ngono kan iso waya-waya. Mangkat kerja iso, bali kerja iso, tengah kerja iso. Loh, banyak Pak, ini tak duduk rahasianya, aku tak rodok menghindar saka kamera. Banyak penghulu-penghulu, saya mantan penghulu, jadi bisa cerita kalau kita kumpul-kumpul. Yang ketika rumahnya dekat dari rumah, bareng ijabte nganten, kok ngantene ayu, terus pakaiannya basahan. Bayangkan, bayangkan. Saya juga sering dulu seperti itu, tetapi saya pakai dalil pandangan pertama itu tidak berdosa, pandangan kedua baru berdosa. Pramila pas dulu ya tak pembeli terus ra kedep. Coba bayangkan berpakaian seperti itu berijaban tanda tangan, panjenengan bayangkan. Tanda tangan undangan apa nunduk? Saru meneh. Banyak kemudian penghulu-penghulu itu nak ngoten iku omahe cedak terus melayu Bali, Pak. Pramila ini juga sekaligus salah satu ciri istri yang tidak durhaka kepada suaminya adalah istri yang dandannya tidak hanya ketika keluar rumah, di rumah juga dandan bahkan lebih cantik, kecuali membayi. Mosok membayi IC2 dan sebagainya di rumah pakai daster yang paling jelek. Karena kadang daster yang paling elek itu paling nyaman, betul tidak? Sing kelek wis bolong, sing ngisore jahitane ucul siji, paling nyaman, betul tidak? Buktinya apa? Saking seringnya dinggo ngasih suwek. Di luar dandan ayu-ayu, lipstikan dan sebagainya, neng omah gak das. Itu salah satu ciri istri durhaka. Rungokno.
cantikmu, ayumu bukan untuk orang lain, cantikmu, ayumu untuk suamimu. Tapi ojo ndang ngono ning njaba kemrat-kemprot, ora raup. Yang ketiga doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya sesama muslim yang tidak saling memaafkan. Oleh karena itu hari ini kita kumpul di sini dalam rangka biar tidak terkena doa yang ketiga, didoakan oleh malaikat Jibril, tidak terima puasanya, tidak terima ibadahnya karena kita tidak saling memaafkan. Berarti setelah ini kita maafan. Wasyari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, karena janjinya Tuhan sudah jelas, kita akan diberikan surga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, diberikan surga yang luasnya seluas, lebih luas langit dan bumi daripada langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk kita semua. Uiddat lil muttaqin, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kalau kurang puas, mohon maaf, saya bukan alat pemuas, tapi suatu ketika saya juga bisa memuaskan. Kalau kurang, nanti bisa mengundang saya. Kalau kalender di rumah ada yang kosong, tapi alhamdulillah kalender di rumah sudah saya pingi abang kabeh untuk menghindar. Alhamdulillah polisi. Karena ini sekedar menunjukkan kewajiban. Mari kita sama-sama di Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah, kita menjadi lebih baik, madrasah menjadi lebih baik. Dan kemarin mungkin beberapa yang hadir sudah saya infokan, hari ini kami mohon maaf, ada beberapa madrasah yang mengusulkan penegrian untuk tahun ini belum bisa di ACC karena di pertengahan jalan ternyata ada persyaratan dari PUPR yang akan membangunkan bahwa madrasah yang ingin dinegrikan tanahnya harus diberikan dulu kepada Kementerian Agama. Tidak bisa tanah wakaf, apalagi tanahnya desa, tanah dusun, tanah pribadi dan sebagainya. Yang kedua, nanti di tahun ini panjenengan semua yang tahun 2025 mengajukan pokir, insya Allah beberapa akan cair. Alhamdulillah Kabupaten Semarang ter-ACC 55 titik, harusnya 56, tetapi satu titik RA di Bandungan teranulir dikarenakan pada saat permohonan belum berijab, walaupun sekarang sudah berijab, ada 55. Oleh karena itu kabar juga tahun ini panjenengan siap-siap, silahkan buat proposal diajukan kepada pemerintah daerah lewat DPRD di dapil panjenengan masing-masing untuk proses pengajuan. Tahun ini pengajuannya ACC-nya keluarnya insya Allah tahun 2027. Monggo dekat dengan DPR, siapapun partai apapun, titipkan proposal panjenengan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang. PHTC beberapa sudah proses, alhamdulillah beberapa sudah proses, beberapa juga akan proses. 6 madrasah proses, kemarin 2 madrasah hilang, tapi kita sedang urus kenapa bisa hilang, semoga bisa muncul lagi untuk mendapatkan bantuan. Insya Allah setiap bantuan dari Kementerian Agama panjenengan ngajukan saja Pak, panjenengan ngajukan saja. Insya Allah setiap bantuan apapun dari Kementerian Agama, Kabupaten Semarang Rakitung siji, insya Allah dapat. Siapa tahu satu itu dari tempat panjenengan, syukur bisa 2, 3. Tahun ini ada 2 madrasah di akhir tahun mendapatkan bantuan ruang kelas baru.
MI di Ketapang dan MI di Jambu, kebun dalam Jambu. Ada dua mendapatkan bantuan ruang kelas baru di akhir tahun, swaklola senilai 150 juta satu kelas. Saya mohon kalau dua MI itu hadir di tempat ini, tolong gunakan uang itu semaksimal mungkin. Tidak usah menyisih-nyisihkan uang itu untuk saya. Hak demi Allah, saya tidak mau uang-uang yang berasal dari hal seperti itu. Bukan sok sugih enggak, tetapi saya yakin ketika uang bangunan kok disisih-sisihkan, itu pasti akan mengurangi kualitas bangunan. Gendengi dikurangi regone dan sebagainya. Dulu di tahun 25 awal, barangkali orangnya hadir di sini, saya pernah dilempar stop map berisi amplop tebal sampai kantor. Saya staples, terus kemudian saya panggil. Ada 8 madrasah yang mendapatkan bantuan WHO waktu itu. Beberapa sudah saya survei, kemudian istilahnya mengucapkan terima kasih. Yang seperti itu ndak usum, Pak. Yang seperti itu ndak usum, jangan ya dia. Saya akan sering berkunjung madrasah tanpa undangan panjenengan. Jangan sampai kemudian ketika saya datang ke madrasah, seperti pengalaman saya datang ke madrasah di wilayah Ungaran Timur. Saya datang disambut, disalami, baru setengah jam ora dijagongi ditinggal. Saya sama Sarun, ya Mas Sarun ya. Iki nyangdi sing mau nyalami kok hilang kabeh. Setengah jam kemudian muncul nggawa kentul-kentul, Pak. Ya ngapunten Bapak mados kene iki. Saya tidak mau seperti itu. Kalau saya datang ya seadanya saja, nggak usah goleki perno-perno. Kecuali memang tiap hari madrasah ibtidaiyah itu suguhannya seperti itu. Nggak apa-apa. Ada dulu deh. Saya selesaikan nanti 5 menit selesai. Ini suara masjid atau radio ini? Gak, maksud saya dari sumbernya masjid atau radio, tapi kayaknya di sini deh ini. Bukan adzan asli orang ya? Tidak apa-apa berarti. Ini terlalu cepat. Seperti juga subuh kalau di Arab itu terang, Pak. Ya, jamaah sholat subuh di sana itu sudah terlihat terang. Makanya ada info kalau subuh Indonesia itu ada yang menginfokan ahli hitung itu kecepatan 8 menit sampai 20 menit. Pramila sing sok kawanan aman. Ini bukan orang di masjid adzan ini. Sistem di sini kalau jam waktunya masuk, padahal kadang tidak diperbaharui, jadi belum ada. Ini beruntung kalau maghrib bagi orang-orang yang silap pengen begini. Saya ditinggal setengah jam, tiba-tiba datang gontul-gontul. Saya tidak mau seperti itu, Pak. Saya datang ya dijagongi, saya tanya apa, setelah itu pulang. Tidak usah ketika saya datang tanpa panjenengan undang, panjenengan golek-golek ke apa meneh saya numpak mobil dipelayoni. Paham? Tidak usah.
Kecuali memang tiap hari madrasah itu subuhannya kayak ngono Pak. Ada yang seperti itu. Bahkan saya dengar cerita ada madrasah yang kalau siang masak, tapi ndelalah ada guru yang mangannya akeh. Ini Pak madrasah sini Pak, kalau guru itu Pak kok ngambilnya duluan, dijamin yang lain kemana Pak. Jangan ya Dik ya. Bapak semua yang saya hormati, oleh karena itu kita saling mendoakan, mari agar madrasah ibtidaiyah khususnya di Kabupaten Semarang semakin maju. Saran, kritikan, kritik yang membangun, usulan pada panjenengan semua sampaikan kepada kami dengan tanggung jawab. Sekali lagi dengan tanggung jawab. Jangan sampai kemudian seperti 1 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sudah saya tindak lanjuti Mas. Ada orang WA, guru WA, mungkin orangnya ada di sini deh. Siapa ya? Kemungkinan ada di sini. Kemungkinan ada di sini. Begitu WA panjang lebar. Waktu itu yang dicurhati tentang pengawas. Kita sampaikan sekalian Bapak pengawas di sini. Tentang pengawas. Tapi saya sudah melapor pengawas, tidak. Saya tabayun kan tidak. Bla 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 bla. Saya jawab sepanjang itu juga. Karena saya suka yang panjang-panjang, apalagi istri saya. Saya jawab seperti itu juga sampai hari ini Pak. WA saya itu centang 1 Pak. Artinya itu beli nomor baru. Saya tracking di get kontak premium. Ini nomor siapa, belum pernah ada yang menyimpan sama sekali. Saya telepon teman mabes, Mas tolong dilacak nomor ini posisinya di mana. Baru ketahuan. Nomor ini, nomor di sini, posisi terakhir nomor ini di sini. Ada lokasinya, gede ketok sungai, ketok desanya, ketok kecamatannya. Yang jelas kabupaten ini paling ketok Kabupaten Semarang. Jangan lagi seperti itu. Kalau panjenengan punya kritik, saran, kita diskusi Pak. Karena kadang kritikan yang panjang kritikan bisa benar bisa tidak. Kalau tidak benar mungkin karena kurang komunikasi. Setelah dikomunikasikan, oh jebule ngene. Monggo saran kritik ke WA saya. Mau panggil Mas boleh, mau panggil Pak boleh, mau panggil Yang juga boleh. Tapi kalau yang kodenya K-nya 2 ya. Kalau yang K-nya 3 itu sudah ada yang lain, istri saya. Yang K-nya 2, tidak apa-apa. Mas juga tidak apa-apa. Biar awet no. Sampaikan saran, usulan, kritikan. Kita diskusikan bareng-bareng. Gus juga tidak apa-apa. Saya nyelok ono buleku paling. Dik juga tidak apa-apa. Nda juga tidak apa-apa. Apa bebas? Tidak ada batasan Pak. Tidak ada batasan. Jam berapapun tidak ada istilah WA saya nganggu unggah-ungguh jam. Mau WA jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 boleh. Kalau saya masih mood bales, saya bales malam itu juga. Kalau tidak ya pagi harinya. HP saya insya Allah saya sudah bolak-balik matur 24 jam 3 WA saya tidak pernah mati. 4, tapi yang 1 tidak pernah saya sebar. Cara saya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, dan nanti saya mohon doanya jangan saya mau menunjuk seseorang di sini untuk berdoa, karena tahun 2026 di antara panjenengan Bapak Ibu pengawas ini ada 3 orang yang nanti menjadi petugas. 1 pembimbing, 1 ketua kloter. Ya betul, Bu Umi HS ketua kloter, ini tiktoker ini beliau ini coba. Tapi nanti kalau di sana pas tugas jangan di share Bu ya. Hai guys, saat ini saya sedang di hotel di Mahbasjin atau di wilayah Jarwal. Ini saya sedang bersama jamaah akan menuju ke Tanin untuk mengambil mikot. Ini hari ini guys, besok kita mau ngambil mikot di Hudaybiyah sambil minum susu unta langsung per sendiri. Jangan, tugas-tugas saja. Nanti baru setelah selesai semuanya pulang
alhamdulillah, bisyukurillah, kenang-kenangan memori tugas haji 2026 upload semua. Yang satu ketua kloter, jenengan bisa tahun-tahun depan mau daftar, bisa, tidak ada batasan, semua bisa. Kalau nggak keterima berarti memang belum panggilan pimpinan, panggilan Allah. Yang dua orang ada Pak Fatoni dan Pak Darya, ini sebagai pembimbing ibadah. Harusnya Pak Darno, Mas Fatoni tekan Bejo. Jatah kita dua, adalah ada kabupaten lain yang tidak datang ujian terus diberikan kuota itu kepada Kabupaten Semarang, nilai di bawahnya itu Pak Fatoni. Jadi nanti coro syukuran jenengan diundang syukuran, sing syukurane paling gede kudune Pak Fatoni. Ini sekalian mumpung seperti ini, kita pamitkan 3 orang ini, semoga nanti haji tahun ini jadi berangkat, tidak timbul perang, karena kemungkinannya 3. 1, tetap berangkat kalau kondisinya masih genting, tetap berangkat tapi muter pesawatnya, tidak seperti jalur biasa, penerbangannya tambah sekitar 5 jam. Kalau biasa 10 jam, kalau muter tambah 5 jam berarti 15 jam, masih kecil. Saya ke Uruguay itu terbang dari Jakarta 32 jam plus transit potong 4 jam, 32 potong 4 jam terbang, numpai ekonomi menang meskipun juga penak. Ini masih 15 jam, belum jauh, belum lama. Jikalah karena aku, ya kita doakan 1 jadi berangkat. Kalau kondisinya masih seperti ini muter, ini sebagai informasi juga, pasti jenengan akan ditanya tetangga-tetangga atau keluarga panjenengan. Yang kedua, bisa kalau genting pemerintah Indonesia diminta mengusulkan ke Arab Saudi, Indonesia tidak ngirim, tapi uang yang sudah dibayarkan tidak hilang. Yang ketiga, pemerintah Indonesia diminta mengusulkan ke negara Arab Saudi seperti 2021 haji libur kecuali untuk orang Arab. Kalau kondisi masih seperti ini atau tambah genting, ya kita berdoa bersama-sama karena keluarga kita, tetangga kita pasti ada yang tahun ini berangkat haji, agar haji tahun ini tetap bisa berangkat. 3 orang ini beliau-beliau sesepuh jenengan, pengawas jenengan, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, nggak viral. Yang viral koncone sinten tinggi Mas Agus, dari Mas Agus. Viral koncone Mas Agus, tidak viral. Kita doakan beliau bertiga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Doa tidak gratis, Pak. Doa tidak gratis. Agar bisa kita doakan dikabulkan oleh Allah, saya minta dengan sangat hari ini juga yang muda Pak Fatoni untuk berdoa. Nanti doa gantikan saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, tidak perlu maju di situ, tidak apa-apa, Pak. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.